Nah, Iqra Ustaz. Faslun fi faraidil wudu'. Furudul wudu'i sittatun. Al-awwalu an-niyatu. Ats-tsani ghuslul badani. Ats-tsalitsu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Ar-rabi' mashu shay'in min ar-ra's. Al-khamis ghuslul rijlaini ma'al ka'baini. Ats-sadis at-tahqiq. Nah, furudul wudu'i sittatun. Furud itu berarti jamak dari fardin. Jamak dari fardin menandakan di situ ada kewajiban yang harus dilazimi. Ya. Yang harus dilazimi dari wudu itu ada 6. Alladhi yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Maka dikatakan bahwasanya furudul wudu ini alladhi yuthabu ala fi'lihi, ya, orang yang melakukan ke-6 ini maka akan yuthabu ala fi'lihi, akan mendapatkan pahala. Kenapa? Karena termasuk fardu, wajib. Wa yu'aqabu ala tarkihi, dan akan mendapatkan iqab itu berupa bentuk balasan atau jaza, atau akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala ala tarkihi, bagi orang yang meninggalkannya. Wa huwa ahadul ahkami syar'iyyah as-sab'ah. Nah, ini di antara salah satunya adalah furudul wudu, ya. Di antara salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala adalah al-wudu itu sendiri merupakan perintah wajib dari Allah Subhanahu wa taala sebagai syarat sihah, salah satu syarat sahnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama di sini ibadah-ibadah yang sifatnya amaliyah, fi'liyah, as-shalah, ya, kemudian at-tawaf, kemudian qiraatul Quran, sunnah. Di antara cara-cara untuk mendapatkan diterimanya dari ibadah kita. Furudul wudu jam'u dari fardin. Ya, jadi dalam wudu itu ada 6 yang menjadi kewajiban kita. Kalau salah satu saja ditinggalkan maka wudunya tidak sah. Yang pertama an-niyah. Niat itu secara lughah adalah al-qasdu. Qasdu itu tujuan. Wa syar'an qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi hadhihi haqiqatuha. Dan secara syar'an niat itu adalah qasdu syai', tujuan sesuatu muqtarinan yang bersamaan dengan fi'il, dengan pekerjaan, dengan perbuatannya. Jadi niat itu dilakukan bersamaan dengan pekerjaannya. Nah, ini hakikat. Sesungguhnya niat itu seperti itu. Makanya di dalam wudu itu kalau tidak ada niat maka tidak sah wudunya. Ya, harus dengan menggunakan niat. Ya, di sini maksus, ya, dengan kekhususan di sini maksudnya wudu lil fardhah, wudu untuk salat wajib. Ya, wudu yang dilakukan untuk salat wajib maka di sini harus menggunakan niat. Makanya di antara, ya, cara untuk meniatkan di dalam wudu kita nanti akan dibahas secara detail di sini. Yang pertama adalah niat, yang kedua ghuslul wajhi. Ini termasuk wajib. Wajib wudu itu adalah termasuk fardhu wudu adalah membasuh muka. Ini masuk di dalam ayat surat Al-Maidah. Ighsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain. Jadi wajah ini adalah nas yang pertama kali disebutkan di dalam Al-Qur'an yang wajib dan harus dibasuh. Hukumnya sah tidak kalau misalkan ada orang yang wudu tapi hanya membasuh a'dha wajib saja. Hanya membasuh muka, mengusap kepala, membasuh tangan sama membasuh kaki. Hukumnya sah enggak? Hukumnya sah. Kenapa seperti itu? Karena dia telah mengerjakan yang wajib. Jadi meskipun dia tidak mencuci tangan, tidak berkumur-kumur, tidak madmadah, tidak istinsyaq sampai istinthar, ya sah, wudunya sah. Begitu. Hanya memang dia tidak mendapatkan kesempurnaan ikmal wudu. Tapi kalau ditanya sah apa tidak, maka hukumnya sah.
Ghuslul wajhi, di mana batasannya? Haddul wajhi tulan ma baina manabiti sya'rir ra'si ghaliban akhirul lihyan. Jadi ma baina manabiti sya'rir ra'si, dari atas ghaliban wa akhiril lihyan sampai di sini. Jadi dari akhir tumbuh rambut sampai awal tumbuh jenggot, lihyah. Ya, jadi ini apa namanya? Batasan wajah. Jadi ini harus dibasuh semua. Tidak boleh hanya sampai sini atau sampai sini atau sampai sini lah. Tapi semuanya. Itu tulan, panjang. Wa ardan itu luas, ma baina al-ududaini, berarti di antara dua telinga. Dari telinga sebelah kanan sampai telinga sebelah kiri, ini disebut dengan luas wajah kita. Ini harus dibasuh semuanya tanpa terkecuali. Nah, di sini ada beberapa keterangan ya yang menjelaskan masalah rambut yang ada di dalam wajah kita. Itu ada 20 rambut yang tumbuh di wajah kita. Ada al-ghamam, ada al-hajiban, ada al-khaddan, ada as-sibalan, ada al-aridan, ada idharan, ada al-ahdab, al-arba'ah. Itu rambut-rambut yang tumbuh ya, yang tumbuh di mana? Di wajah kita. Ada lihyah, ada syarib, ada anfaqah, ada nafaqatan. Masya Allah. Ya, insya Allah nanti kita bahas waktu luang. Jadi ini harus terbasuh semua secara umum, jadi tidak boleh tertinggal sama sekali. Yang ketiga, ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Ghuslul yadaini, mengusap tangan, ya. Al-yad, yadan, muthanna, yadan berarti maksudnya dua tangan. Ya. Min ru'usil asabi ilal katif, min ru'usil asabi. Jadi cara mengusapnya adalah dari ru'usil asabi, dari sini. Ru'usil asabi ilal katif. Ini katif namanya. Jadi ru'usil asabi ke belakang, kemudian diputar, terus kembali ke depan. Ya. Ini cara akmal masah. Ini lebih sempurna. Jadi bukan begini. Usapnya bukan begini. Min ru'us, ini ru'us. Ru'us itu kepala telunjuk tangan. Namanya ru'usul asabi. Kepala telunjuk tangan. Min ru'usil asabi ilal katif. Nah, ini namanya katif. Kemudian dipeluntir, kemudian ke depan. Apa hukumnya kalau misalkan kita mengusap ya sampai belakang? Sampai sini. Boleh enggak? Sampai sini usapnya. Masya Allah. Ya. Ini berarti enggak pakai baju ini. Kalau kayak pakai baju kayaknya sulit. Hukumnya memang muskil, boleh. Boleh saja, enggak masalah. Kalau misalkan diusap sampai belakang, malah yatimul wajib ila bihi fawal wajib. Nah, ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini min ru'usil asabi ila ma fawqa mirfaqaini. Min ru'usil asabi ila ma fawqa, dari apa yang di atas mirfaq. Mirfaq itu ini. Mirfaqaini. Wahya as-sadiqati wa nahwiha min ru'usil asabi ila al-qu'aini. Wa bil furqan tathniyatu mirfaq bi kasril mim wa fathil fa wa aqsuhu wa huwa majmu' 'azmatay al-'adud ibratid dhura. Jadi ini yang sudah kita praktekkan tadi. Ya. Jadi tidak boleh ada yang terkurang. Yang kiri juga sama, juga seperti ini. Warabi' mashu syai'in minar ra'si. Berikutnya fardul wudu, membasuh syai'in, sesuatu minar ra'si, dari kepala kita. Ya. Ra'sun itu ismun lima ra'sa wa 'ala wa huwa huna ma'ruf wal murad bi massi wusulil balal. Jadi ismun lima ra'asa wa 'ala. Jadi ra'sun itu sesuatu yang ada di
atas. Namanya ra'sun itu pasti di atas. Ra'sun ada di bawah ini masalah ini. Wa huna ma'ruf, ini ma'ruf ya, kita sudah tidak perlu dijelaskan lagi apa itu kepala ya. Wal murad bil mashi, yang dimaksud di sini adalah wusulul balal, yang penting sampai basah, membasahi saja sebagian dari kepala kita. Misalkan ngambil air kemudian dibasahkan begini sudah sah ini. Ya. Yang penting masih dalam daerah kepala. Tapi kalau misalkan rambutnya panjang sampai sini terus yang dibasahi sini la yasih. Ya, yang dibasahi harus yang di bagian kepala. Harus bagian kepala saja. Nah, bagaimana hukumnya kalau mengusap dari depan sampai belakang kemudian ke depan lagi? Wah, san. Bagus itu. Ya. Indah Maliki, indah Madhab Maliki, tamam. Indah Syafi'i juga sama. Maaf muskilah, mau dari depan sampai belakang kemudian ke depan lagi enggak ada masalah, atau hanya begini terus diusap begini saja sah. Selesai. Tapi kalau ditarik begini terus begini la sah. Ditarik begini terus gini enggak. Tapi harus wusulul balal ila ra'si. Harus membasahi apa? Membasahi kepala. Ya, wusulul balal. Sampainya basah sampai di kepala kita. Nah, tidak boleh tidak sampai mashu syai'in minar ra'si. Ghaslu rijlaini ma'al ka'bain. Berikutnya yang kelima adalah mencuci kaki. Ya, membasuh berarti mencuci itu kan lebih ya daripada membasuh. Ya, ghaslu ar-rijlaini ma'al ka'bain. Jadi mencucinya itu sampai ka'bain itu dua mata kaki. Mencuci kaki itu sampai dua mata kaki, makanya tidak boleh kurang dari itu. Al-ka'bain huma al-azmani an-nati'ani 'inda nafsil as-saqi wal qadam. Jadi al-ka'ban itu adalah azman. Azman itu tulang. An-na'itani, an-na'itan itu yang berposisi ya, inda mafsilis saq. Inda mafsil itu antara apa? Yang memisahkan antara sak wal qadam. Sak itu yang ke atas, qadam itu yang ke bawah kaki. Ini misalkan ini kaki, maka al-ka'ban, ka'ban itu ka'ab itu mata kaki itu di sini posisinya. Ya. Jadi azman, kenapa azman? Karena dua jumlahnya. Mata kaki itu satu atau dua? Dua kan, kanan sama kiri, masa cuma kanan saja ya. Jadi kalau kakinya satu, dua, maka disebut azmanita na'itani. Na'itan itu berarti posisinya ya inda mafsil. Mafsil ini kan mafsil. Mafsil itu bisa terpisah. Ini. Jadi tangan kita antara sini dengan sini ini terpisah. Ini yang menggabungkan ada sendi yang menggabungkan. Kaki kita juga seperti itu. Terpisah. Lutut kita juga seperti itu. Terpisah. Lah kalau enggak terpisah ya enggak bisa. Enggak bisa nekok gitu loh. Ya. Jadi posisinya begitu. Inda mafsilis sak wal qadam. Sak itu yang ke atas, namanya apa ini ya? Betis ya. Betis Mas ya. Betis sampai bawah ya. Ya. Betis wal qadam. Qadam itu kaki. Nah, itu jadi sampai situ. Membasuhnya, mencuci kakinya harus sampai situ. Ya, harus dipastikan, makanya ada sahabat Nabi SAW yang pernah diingatkan ketika sholat itu suruh ngulang. Sholat selesai suruh ngulang, sholat selesai suruh ngulang, sholat selesai suruh ngulang. Sampai akhirnya curiga sahabat ini, kenapa Nabi ini SAW enggak menyuruh terus? Ternyata ada satu koin di kakinya yang belum terbasuh. Masya Allah, kok tahu Nabi SAW? Berarti kan dari cara membersihkannya itu kan sudah terlihat kalau dia membersihkannya nggak tepat. Nah, boleh nggak kalau misalkan wudhu itu kakinya hanya digini kan? Ya, kan disentarin kemudian digini kan? Ya, langsung pergi. Ada nggak yang seperti itu? Ya banyak, justru jumhur kayak gitu. Yang sampai dari kan aslinya kan begini. Misalkan ini kaki ya. Dimulainya dari mana? Dari sini, dari kiri, atau dari kanan? Dari kanan.
Di sela. Ya, maksudnya harus di sela-selanya ini dimasukin tangan kita gitu loh, biar memastikan airnya itu masuk. Seperti itu. Kecuali kalau memang tayakkan itu yakin bahwasanya air itu masuk. Mau digini-ginikan ya enggak apa-apa, tapi yakin loh ya. Antum yakin sudah masuk? Yakin, terus tahu apa yakin ya sudah. Tapi kalau nggak yakin jangan sekali-kali begitu ya. Makanya harus di sela-sela. Nah, ghuslul rijlaini ma'al ka'baini. Ya, di sini yang dimaksud masul ala al-ka'ban ay al-khamis min furudil wudu' ghusl kulli rijlin ma'al ka'baini wasyuquqiha wa tajibu izalatu ma fi syuquq min syam'i wa nahwihi in lam yasil li ghairi al-lahmi. Nah, wasadis di antara furudil wudu' adalah tertib. Tertib itu wad'u kulli syai'in fi martabatihi. Tertib itu meletakkan segala sesuatu pada posisinya. Jadi tidak boleh mendahulukan rukun yang fardu yang satu ke fardu yang lain. Ya, mendahulukan kaki ya sebelum tangan. Jadi wudunya enaknya itu mau dari bawah toh. Kenapa sih harus dari atas? Dari bawah dulu. Kemudian baru membasuh kepala, kemudian baru tangan. La yasih. Harus tertib ya. Wad'u kulli syai'in bi martabatihi. Tertib itu meletakkan ya segala sesuatu pada tempatnya. An-sadis min furudil wudu' tertib bi ayyuqaddima an-niyyata muqarinatan li ghusl al-awwal juz'in min al-wajhi thumma yaghsilu al-yadayni thumma yamsahu ar-ra'sa thumma yaghsilu ar-rijlayni falau khalafa hadha at-tartib lam yasihhu wudu'uhu walau ghatasa fi ma'in walau qalilan nawiyan sahha wudu'uhu. Jadi ada keterangan yang di sini memberikan penjelasan bi ayyuqaddima niyyah muqarinan li ghusl awwal juz'i min al-wajhi. Jadi ada mendahulukan niat bersamaan dengan ghusl awwal juz'in min al-wajhi. Niat itu tempatnya di mana? Di wajah. Iya, sahih, tempatnya di wajah, maksudnya wudu, Mas. Jadi posisi kita meniatkan wudu adalah ketika membasuh wajah. Fi awali ghuslin juz'in minal wajhi. Jadi ketika sudah mulai membasuh wajah itu sudah meniatkan mau wudu apa. Nah, betul niatnya dalam hati sahih, tapi kapan meniatkan? Ketika membasuh wajah. Kenapa kok membasuh wajah? Ya karena wajah itu awal wajib. Tangan ini kan belum wajib. Kumur-kumur belum wajib. Istinsak belum wajib. Nah, di sini wajah baru masuk wajib. Makanya di sini baru meniatkan untuk berwudu. Tsumma yaghsilu yadayni, kemudian membersihkan tangan, membasuh tangan, tsumma yamsahu ra'sa, tsumma yaghsilu rijlaini. Falau khalafa hadha tertib, tapi kalau ada seseorang yang menyelisihi dari urutan wudu tadi, lam yasih wuduhu, maka wudunya tidak sah. Ya, beda, nggak urut loh Mas, wudu nggak urut ya nggak sah. Ya, kan urutannya kan sudah jelas dalam Al-Quran, tapi kalau dibalik-balik nggak sah, gitu loh. Walau ghatasa fi ma'in, kalau ada seseorang yang nyemplung biur, ya, nyemplung, walau qalilan nawiyan, tapi dia niat. Kan duluan kaki, masuk nyemplung duluan, ya bisa juga sih duluan kepala. Nyemplung begitu. Dia niat wudu, sahha wudu'uhu, maka wudunya sah. Ya, jadi kalau misalkan pengen enggak tertib, ya, pengen enggak tertib nyemplung ya. Niat wudu, sah itu wudunya. Ya. Jadi nanti jeblur sampai sana sah, tinggal sholat. Ya, tapi dengan niat loh ya. Tapi kalau nggak niat ya sama aja, mau bolak-balik 1000 kali ya nggak sah itu. Intinya harus niat.
Jadi bagaimana solusinya biar kita itu sah wudu tapi nggak tertib? Ya nyemplung. Kalau nggak mau nyemplung ya harus tertib. Nah. Wa in lam yumkin zamanan yas'au tar'ib haqiqi iktafa bi taqdiri. Jadi meskipun nyemplungnya itu nggak harus lama, berjam-jam, meyakinkan diri, oh ya ini kayaknya udah sah ini. Jadi diperkirakan aja, kira-kira ini sudah basah semua anggota wudhunya ini sudah, intinya kan usulul balal. Intinya kan sampai basah membasahi semua anggota wajib. Jadi kalau sudah diperkirakan sampai ya sudah selesai, berarti sah, sudah bisa sholat. Makanya jangan ragu-ragu. Nah. 1 jam merendam loh, kenapa lama sekali? Biar sah. Nah, di antara sunnah-sunnah wudhu yang mungkin nggak disebutkan di dalam kitab, sunnah-sunnah wudhu itu katsirah, sangat banyak sekali. Di antaranya siwak. Siwak itu sunnah. Sunnah qabla wudhu wa fil wudhu. Sunnah itu bisa disunnahkan sebelum wudhu. Sebelum wudhu itu berarti sebelum wudhu bersiwak dulu. Kalau pas wudhu berarti sebelum berkumur-kumur bersiwak dulu. Sudah basuh tangan, kemudian mau berkumur-kumur sambil siwak. Bisa. Wa ghuslul kafaini ilal qu'aini. Kaf itu apa? Ghuslul kafaini ilal ku'. Sampai sini. Ini sunnah. Jadi kalau misalkan sampai sini udah boleh sebenarnya. Tapi kalau ditambahkan sampai sini, ku', ini kan ku' namanya. Jadi enggak cuman gini, tapi sampai sini. Ini sunnah. Nah, wa matmadah itu berkumur-kumur itu sunnah. Wal istinsyaq itu mengambil air slup ke dalam hidung. Jangan banyak-banyak, kalau banyak-banyak nanti kita tenggelam. Ya, jadi jangan banyak-banyak, sekedar untuk memasukkan air dan mengeluarkan namanya istinthar, bin-nathar, dikeluarkan. Wal jam'u bainahuma. Jam'u bainahuma, mengumpulkan antara istinsyaq dengan istinthar. Mengumpulkan antara matmadah dengan istinsyaq. Jadi sambil berkumur sambil memasukkan air. Nah, berarti berkumur itu kita ada 3. Yang pertama ngambil air buat berkumur, memasukkan ke dalam hidung dan juga mengeluarkannya. Bisa nggak ini berbarengan? Bisa. Nah itu juga boleh mas. Tapi kecuali berpuasa ya. Kalau berpuasa, ya. Wat tathlith itu 3 kali hukumnya sunnah. 3 kali. Biasanya saya kadang sering diingatkan. Biasanya kalau di rumah, kalau di luar rumah itu, ya biasanya santri lihat saya wudhu itu malu mau ingatkan. Tapi kalau di rumah sering diingatkan. Lebih dari 3 kali mas. Kadang saya membasuh itu sampai 6 kali. Sadar. Ya, membasuh kaki biasanya. Ya ini, membasuh tangan. Terkadang wudhu itu tadi udah membasuh kepala apa belum ya? Ya Allah. Itu mas, Masya Allah. Kadang itu sudah selesai wudhu itu baru ingat, ya Allah, kepala udah belum tadi ya? Nah itu, Masya Allah. Kadang ingat, kadang lupa, kadang ini jumlahnya berapa, makanya kadang diulang. Ini baru 2, ulang lagi. Kok 2 lagi sih? Sampai istri itu lihat, loh kok bisa antum? Memang ada sunahnya ya 6 kali basuh. Oh, enggak ada, maksud 6 kali. Iya, tadi tak hitung 1, 2, 6 kali satunya, Masya Allah. Nah ini sunnah hukumnya. Tapi kalau 6 berarti tabdzir. Kalau disengaja loh ya, pemburusan, nggak boleh. Minimal 2. Minimal 2 kali. Ya sunnahnya 3, tapi jangan sampai menghilangkan sunnah sekali saja. Misalkan sekali, ya itu sah juga, tapi jangan dihilangkan sunnah, karena sunnahnya 3. Mashu jami'i ra'si. Nah, mashu jami'i ra'si itu hukumnya sunnah. Makanya tadi kalau misalkan sebagian saja sudah sah, kalau disemuakan ya sunnah, berarti dia menyempurnakan sunnahnya. Wa mashu udhunaini. Nah, dengan sini al-udhunaini as-simakhaini. Ini simah namanya. Simah itu telinga
telinga kuping, namanya simakh. Di dalamnya itu, ya, ini udhun, afwan, ini udhun, dan ini simakh dalam. Jadi harus dipeluntir, ya, ini sunnah. Wa tahlil asabi' yadaini rijlaini wa rijlaini. Tahlil itu seperti ini. Tangan maupun kaki hukumnya sunnah. Wal muwalah. Muwalah itu apa? Tertib wal muwalah. Kalau tertib itu tadi tidak boleh mendahulukan antara anggota wajib satu kepada anggota wajib yang lainnya. Kalau muwalah itu tidak boleh terputus. Jarak waktunya tidak boleh lama. Contoh, ada seseorang yang sudah membasuh wajah. Habis wajah apa, Ustaz? Habis membasuh wajah, tangan. Ternyata airnya habis. Tek. Nah, gimana ini? Padahal disyaratkan mualah ini. Mualah hukumnya sunnah, nggak wajib loh ya. Hukumnya sunnah. Nah, sementara tidak boleh terputus lama. Air habis. Makanya di sini sebagian ulama menjelaskan, ya, hatta haddul ghaus. Maksudnya haddul ghaus itu orang minta tolong, teriak di sini, ada air nggak di sana? Minta tolong air gitu. Biasanya orang teriak dari sini itu terdengarnya di mana maksimal? Tergantung yang teriak juga. Intinya haddul ghaus, orang minta pertolongan itu sampai mana? Kalau sampai rumah itu masih terdengar, ya berarti sampai sana boleh. Di sini air terputus, kemudian jalan kaki sampai sana, nemu air di sana, maka boleh melanjutkan kembali. Tapi kalau ternyata haddul ghausnya itu tidak jauh, ya hanya dekat saja yang teriak, ininya kan ini takdiri itu sesuai dengan siapa orang yang berteriak. Begitu sudah sampai sana, kalau di sana nggak ada air juga, ya sudah, berarti i'adatul wudu, ulang wudu, nggak apa-apa. Wudunya diulang kembali, tidak dilanjutkan. Tapi kalau misalkan sampai sana ada air, ya sudah, lanjutkan wudunya. Bahkan ada sebagian ulama yang berpendapat jangan sampai kering, wallahu a'lam. Jadi kalau sudah sampai kering maka diulang wudu lagi. Ya, diulang wudu dari awal maksudnya. Akan tapi haddul ghaus aqwa. Ya, sampai di batas, ya, seorang ketika berteriak. Wa tahlil asabi' ar-rijlaini al-yadaini war-rijlaini wal muwalah wat tayamun. Jadi sunnah itu ketika kita berwudu mendahulukan yang kanan terlebih dahulu. Itu hukumnya sunnah, enggak wajib. Semuanya, enggak cuma wudu, makan, minum, masuk masjid, ya, keluar dari kamar mandi, keluar dari rumah, masuk rumah. Ya, semuanya, segala sesuatu, pakai celana, ya, kemarin hukum pakai celana harus dengan cara apa? Duduk, ya. Soalnya ini kadang sering lupa, tergantung waktunya kalau saya. Kalau waktunya cukup ya duduk, nggak cukup ya kadang sambil berdiri. Yang penting nggak sambil lari aja. Ya, ini masalah ini, kalau sambil lari ini masalah ya. Jadi paling tidak itu kita nggak melakukannya itu sambil lari, tapi sambil duduk. Kalau waktunya cukup, kalau nggak cukup mepet sekali, ya sudah, sambil berdiri tapi jangan sampai lari. Nah, tayamun mendahulukan yang kanan, wa italatul ghurrah. Italatul ghurrah. Ghurrah itu apa? Memanjangkan. Italah al-ghurrah. Belum pernah dengar ghurrah? Ghurrah itu dari kata apa? Iya. Lah ya, memanjangkan apa? Di dalam wudu itu. Basuhan. Iya. Jadi boleh langsung sampai sini boleh, sampai sini boleh, sampai atas betis boleh. Ya, selama nggak terlihat auratnya. Kita latul ghurra wa tahjil wa tarkul isti'anah. Nah, tahjil, nah, wa tarkul isti'anah, dan meninggalkan minta tolong orang lain. Jadi hukumnya kalau misalkan ada orang yang wudu terus disentorin orang lain, itu hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Kecuali kalau emang darurat sekali nggak bisa, ya sudah. Ya, tapi kalau misalkan bisa dilakukan sendiri, maka lakukan sendiri. Nah, hukumnya sunnah. Meninggalkan isti'anah, meninggalkan bantuan itu hukumnya sunnah. Nah,
Tahjil itu yang dimaksud ismun lima la yatimul wajib illa bihi fawal wajib. Ghurrah tadi, ghurrah tadi yaitu memanjangkan basuhan. Jadi biar kita itu membasuhnya sampai lengkap. Wa tahjil ismun lima la yatimul wajib illa bihi fawal wajib fi al yadaini wa rijlaini. Jadi kalau ghurrah itu untuk semuanya. Kalau tahjil itu khusus untuk tangan sama kaki. Jadi membasuhnya itu dilebihkan gitu loh. Dilebihkan dari katifnya. Ya, sampai sini. Ini namanya tahjil. Ya, tahjil itu khusus untuk tangan sama kaki. Nah, makruhatul wudu. Sedangkan yang dimakruhkan dalam wudu ini juga banyak sekali. Contohnya tarkul madmadah, meninggalkan berkumur-kumur. Ini makruh hukumnya. Maksudnya makruh itu enggak sampai membatalkan wudu, tapi hukumnya makruh. Enggak wudu, enggak kumur-kumur, ya sah wudunya tapi makruh. Wal istinsyaq, enggak mengambil air di hidung, ini hukumnya makruh. Tapi sah wudunya. Wa tarkut tayammun, wudu tapi dari kiri dulu. Kiri orang kidal ya. Orang kidal kan hobi kiri, tapi kalau wudu ya jangan. Nah, ini hukumnya makruh, enggak sampai haram. Wa taharah min fadlil mar'ah. Taharah min fadlil mar'ah itu kita berwudu bekas wudunya perempuan. Ya, istri lah. Kalau orang lain kan sulit lah. Tapi dengan salat dengan syarat airnya harus aktsar min kulatain. Kalau maknya itu di kulatain ya udah selesai. Mak musta'mal itu la yasah. Ya, air yang musta'mal yang sudah digunakan itu tidak sah untuk berwudu. Nah. Wa ziyada ala thalathi yaqinan, dan lebih dari 3 kali secara yakin, ini hukumnya makruh. Nah, seperti yang saya lakukan ini, kalau misalkan yakin udah 3 dipaksa lebih, ini hukumnya makruh. Saya tidak boleh lebih dari 3. Wa naqsu anha, dan kurang dari 3, ini hukumnya makruh. Makanya 1 itu kehilangan sunnah, tapi hukumnya makruh. Tapi sah begitu. Wal isti'ana biman yaghsilu a'dha'ahu bighairi udhrin, dan minta bantuan tadi disentorin padahal dia enggak punya uzur syar'i, ini hukumnya makruh. Wat tahlilu lihyah lil muhrimi 'inda ramli. Tahlilu lihyah lil muhrim. Muhrim itu orang berhaji. Ini kenapa kok jangan sampai tahlil lihyah? Karena jangan-jangan nanti apa? Berjatuhan. Jangan-jangan nanti ada yang jatuh. Padahal orang yang muhrim itu enggak boleh ada yang jatuh apapun rambutnya. Maka untuk orang yang muhrim itu sedang berhaji, maka jangan menghindarkan untuk tahlil lihyah ketika wudu. Ya sudah dibasuh biasa saja. Itu menurut pendapat Imam Ramli. Tapi menurut pendapat Ibnu Hajar yusannu birifqin. Nah, kita mengikuti pendapatnya Ibnu Hajar. Meskipun kita sedang berhaji atau umrah, tetap lihyah itu di sela-sela, tapi dengan pelan-pelan. Ya, jangan kencang-kencang, nanti kan berguguran. Wal wudu bil ma'ir raqid, dan wudu di air yang tenggenang. Ini hukumnya makruh. Ya, sunnahnya wudu di ma' yang mengalir. Air yang mengalir ini hukumnya sunnah. Wal israf fis sab, dan berboros-borosan di dalam mengambil air ini hukumnya makruh. Wa yahrumu minal musabbal, dan hukumnya haram wudu dengan air yang ada di tepi jalan. Musabbal itu air yang ada di tepi jalan, yang biasanya fungsinya buat minum. Ini kalau di Indonesia jarang, tapi di Arab banyak. Di tepi-tepi jalan itu ada seperti burudah. Burudah itu air minum yang diminum gratis. Nah, ini nggak boleh buat wudu, hukumnya haram. Sama kita wudu pakai klub ini. Jadi gimana ini? Kalau misalnya ini pernah terjadi saya di Yaman. Yang pertama mati listrik, yang kedua habis air tornya. Nah, ini anak-anak yang belum belajar, yang belum selesai belajar atau belajar nggak paham, langsung pergi kemana? Ke burudah, ke itu tepi jalan yang kan ada air minum. Padahal air minumnya dingin banget lah itu. Dipaksa wudu mereka. Lo kenapa tuh wudu di sini? Mafil ma, masyima, kem masyima. Tayammum. Jadi kalau misalkan tidak ada air dan adanya air minum, maka air minum ini tidak boleh digunakan buat wudu, hukumnya haram.
Wala sah. Ya, kecuali kalau misalkan aquanya diisi air sumur boleh. Ya, tapi kalau itu air minum maka hukumnya haram, digunakan untuk berwudu, nggak boleh. Kenapa? Karena hifdun nafs. Hah? Ayo. Sahnya sah tapi haram. Ya. Iya, sahnya sah. Kenapa? Yang penting air gitu loh. Tapi ma'al haram loh, ngapain gitu loh. Ibadah kok haram. Sama mau haji atau umrah pakai uang nyuri, ya sah. Yang penting kan rukunnya dijalanin semua gitu loh. Rukun hajinya, wajibatul haji dijalanin semua, sah hajinya. Tapi ma'al haram. Begitu. Nikah maharnya pakai harta gosok. Gosok itu minta dengan paksa. Bimahrin $1.000.000 gosban. Saya nikahi kamu dengan $1 million, $1 juta dengan uang gosok. Ya salam, masya Allah. Isyadayani. Wa yahrum minal musabbal wa mulqil ghair alladhi la yadhunnu ridah. Wa mulqil ghair alladhi la yadhunnu ridah. Maksudnya apa? Orang yang pakai air milik orang lain yang kita tidak layadun, ya, tidak mengira dia itu ridho apa enggak. Misalkan pakai wudhu di sumurnya orang lain tanpa apa namanya persetujuan pemiliknya. Nah, ini jangan sampai dilakukan. An-niyah sampai ini ada di sana? Sampai ini belum? An-niyah, apa musykilah? Faslun fi niyyati wa ta'dil. An-niyyatu wal istidlal kalimat bihi. Wa mahalluha al-wajh. Wa talaqqu biha sunnah. Wa waqtuha 'inda wasli awwali juz'in min al-wajhi wa tartibu ala yuqaddama 'udwun 'ala 'udwun. Nah, ini tadi yang kita bahas di awal untuk mengakhiri majelis kita. Niat itu qasdu syai'in muqtarinin fi'li. Yaitu niat itu qasdu syai'in, tujuan sesuatu muqtarinan yang bersamaan bi fi'lihi dengan pekerjaannya. Niat itu bareng. Niat itu bareng dengan pekerjaan. Wa mahalluha qalb, nih lihat. Jadi tempatnya niat itu di dalam hati. Mahalluhal qalb. Wa talaffuz biha sunnah. Jadi nawaitu wudu'a li raf'il hukmil hadatsil asgharil fardhan lillahi ta'ala. Ya, kalau dulu saya diajari guru yang agak kurang benar ya di MTS itu, nawaitul wudu'a wudu B, wudu C, wudu D. Syahada ini. Ngawur ya istilahnya. Kenapa kok gitu, Pak? Ya biar lima waktu sekalian A B C D. Kok gitu. Jadi nawaitul wudu'a li raf'il hukmil hadatsil asgharil fardhan lillahi ta'ala itu hukumnya ya talaffuz, mentalaffuzkan itu sunnah. Tapi kemarin sudah kita bahas dari talaffuz di situ nggak sampai ganggu orang lain gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il. Ini bukan talaffuz lagi, ini namanya tausiah. Kalau sampai orang yang di sampingnya itu masya Allah remen ya. Kita pernah dengar orang wudhu di Masjid Agung dulu waktu saya sering sholat di sana, masya Allah kayak gitu. Sampai hafal pokoknya. Dia mau niat apa, mau doa apa bahkan sampai tahu, masya Allah. Saking talaffuznya itu. Talaffuz dia sunnah. Waktuha inda ghuslina waktu. Waktunya kapan? Inda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Tempatnya adalah waktunya, waktu kapan untuk memulai niat itu adalah ketika awal membasuh wajah, membasuh bagian dari wajah kita. Wa tertib alla yuqaddama 'udwun 'ala 'udwin. Dan tertib itu artinya adalah tidak mendahulukan anggota yang satu yang didahulukan, maksudnya sebelum anggota yang lain. Jadi tidak mendahulukan anggota yang seharusnya tidak didahulukan. Misalkan anggota pertama yang dibasuh itu wajah, yang kedua itu apa? Wajah, tangan sama kepala dulu. Wis wajah, di tangan.
habis tangan, tapi didahulukan langsung kepala, maka tidak sah. Harus tartib. اشتمل هذا الفصل على ثلاثة من أحكام النية حقيقتها ومحلها وزمانها على التعريف الترتيب وقد تقدم الكلام على جميع ذلك على سنة تلفظ بالمنوي لساعد لسان القلب. Jadi tujuan musannif rahimahullah taala di sini kenapa harus mentalafutkan niat liyusa'idal lisanul qalb, untuk membantu istihdar saja, untuk membantu niat di dalam hati. Kalau misalkan sudah di dalam hati itu sudah kuat, sudah nggak perlu bantuan dia, ya hukumnya sunnah gitu loh. Lagi-lagi sunnah. Hukum mentalafutkan niat itu sunnah. Niat apa saja, niat wudu, niat sholat, niat tawaf, niat haji, niat umrah, ya, niat talabul ilm, itu hukumnya mentalafutkan itu sunnah. Alaysa bil wajib. Nah, untuk liusaid lisanul qalb, untuk membantu lisannya hati, ya, supaya dipermudah. Ilahuna, sampai di sini ada pertanyaan? Gimana? Jauh apa nih? أيوة لكن عندنا في المذهب خلاص ya di madhab akhir. Iya, selain dari madhab Syafi'i sah. Dari madhab Syafi'i harus muqtarinan fi'li. Ya, harus bersamaan dengan perbuatannya. Wudu ada niatnya, sholat ada niatnya, qiraatul Quran ada niatnya, talabul ilm ada niatnya. Semuanya. Nah. Nanti akan kita bahas insyaallah. Kharaj an sabilain. Masih Safinatun Najah ini kitabnya enggak tertib. Enggak tertib itu maksudnya enggak runut, tapi lompat-lompat. Tapi ala kulli hal pembahasannya bagus. Cuman itu enggak runut. Makanya yang runut setelah ini Abu Syuja. Abu Syuja itu sudah runut, tertib. Makanya nanti kok bisa dari wudu kemudian nanti kemana, kemudian baru balik lagi wudu gitu. Ini mencar-mencar bahasanya. Enggak satu bab itu wudu semua sampai akhir gitu. Jadi bencar-bencar sama musannif. Tapi pembahasannya bagus. Salah gerakan dalam enggak, dibasuh mukanya aja. Ya, fakat. Ya, kalau kita lupa maka yang dibasuh yang lupa itu aja. Tidak mengulang wudunya dan juga tidak melanjutkan setelahnya. Ya. Basuh leher, ghurrah. Manjang kan? Iya. Nah. Kalau tahjil itu khusus untuk tangan dan kaki. Kalau ghurrah itu semuanya. Iya. Ya yang penting belum. Ya misalkan apa namanya kamar mandi antum itu bisa antum masuk, masih udah sah. Nggak harus berenang loh ya. Iya, sampai antum tenggelam. Ya terus rambutnya gimana kalau enggak? Memanjangkan basuhan ya.
يصح ما في مشكلة. لا ما في مشكلة صح. Iya. Ya sah. Nah, yang nggak sah itu kalau basah mani, Ustaz. Kalau basah mani. Itu la ya sah itu. Ijma bahkan itu. Tapi kalau basah air hujan sholat sah, ya sah. Wudhu pakai air hujan ya sah. Air hujan itu tahir mutahhir. Tahirun li nafsihi, mutahhirun li ghairihi. Iya. Harfu ta. Iya, jadi tahir. Gimana? Kalau wudhu dengan air hujan langsung cukup aja. Aywa, yakfi. Yang disebutkan di matan Abu Syuja termasuk ma'ul mutlaq. Ma'ul mutlaq itu ma nabata minal ardi wa ma nazala minas sama'. Ini kan yang beras itu kan lewat gunting, lewat talang itu kan langsung kan. Tapi sah tuh. Selama bisa membasuh semuanya sah. Lama-lama kan Iya. Iya, bininya. Ya nggak usah kumur, Pak. Nggak usah kumur. Ana mata sunnah, kumur sunnah. Kalau kesulitan nih nggak usah kumur. Kalau kumur pakai ini hukumnya haram, ya kan? Kumur pakai ini hukumnya haram. Boleh nggak wudhu pakai air talang? Boleh. Pakai air talang boleh. Sah. Ya, kotor tergantung juga. Kalau kotornya itu kotor tahir, mukhalid bi khalatati tahir, bi khultati tahirah, ma fi mushkilah. Nah, sudah itu. Ya. Jadi kalau misalkan ada air yang tercampur dengan tanah, kan kotor nih warnanya, kan berubah warna nih. Tapi selama itu mukhalidnya itu dengan tahir, mukhalat bi khultati tahirah, ma fi mushkilah. Tidak ada masalah. Yang dipermasalahkan itu ketika bercampur dengan najis. Ya. Berapa liter? Oh, masalah itu tahir. Kenapa tahir? Karena dia termasuk apa namanya, bukan darurat. Campurannya itu campuran yang suci, yang bersih. Oke, makruh. Gimana? Enggak, itu enggak mengenang itu. Ngalir, sumber itu ngalir loh. Sumber itu hitungannya ngalir. Kenapa? Karena airnya bergantian terus. Ayo, yang dimaksud itu. Ini air yang enggak mengenang, enggak harus diember. Misalkan di tanah yang bukan sumber. Kalau sumber itu bukan mengenang, sumber itu mengalir. Ya, enggak keluar sumber. Gimana? Ya, itu enggak tertib istisna khusus. Kalau mau enggak tertib ya nyebur. Lah ya makanya kalau mau enggak tertib kan nyebur. Karena nyebur itu sudah semua. Iya, mantap itu. Boleh, apa muskilah? Itu sah.
Hukum sholat basah di masjid itu sah kok. Selama tidak mengganggu jamaah yang lain. Kalau mengganggu jamaah yang lain ya jangan dilakukan gitu. Mana Mas Tahir Mas ini? Mas Tahir, Sadhani, Mas Hindar, Mas Mudo, Bentar. Siapa lagi izin? Mas Tahir, Mas Mudo, Sadhani, Adikun. Hah? Oh iya, Faiz. 5 orang. Enggak, dekor. Besok wisuda.